甚为蠢。Yo, halo guys, kembali lagi di channel Imam Tanto di sini. Dan di video kali ini tentunya bakal melanjutkan alur cerita film Donghua yang berjudul Touch of Demons part ke-59 di season kelima. Ataupun kita akan kembali melanjutkan perjalanan dari Lord Nili untuk melawan Kaisar Sage nantinya. Dan yang belum menonton part sebelumnya silahkan cek di bawah deskripsi ya. Kita lanjut dari part sebelumnya. Patriarch pun menyuruh Lao Ming dan dua penjaga lainnya untuk mengawal Nili. Patriarch pun berkata bahwa Lao Ming dan lainnya adalah praktisi di tingkat legenda. Dengan begitu bisa membantu Nili jika dalam kesulitan. Patriarch juga memberikan batu kristal yang didapatkan dari melelang senjata dan armor. Dan totalnya adalah 420 juta batu kristal iblis, yaitu 70% bagian untuk Nili. Nili pun berterima kasih akan hal tersebut. Setelah hal itu, Nili dan lainnya pun pergi menuju kota Glory. Ketika di jalan, Nili pun bergumam, ia harus memberitahu Raja Kota semua informasi yang ia dapatkan dari domain neraka. Dikarenakan jika Yehan membocorkan informasi kota Glory, maka harus membuat rencana ke depannya. Nili juga berkata, perjalanan kali ini ia mendapatkan untung cukup besar. Dikarenakan mendapatkan kristal iblis, sekaligus mendapatkan pengawal di ranah legenda. Ditambah lagi dengan Dewi Yuyan. Sementara itu, di tempat rasi binatang iblis yaitu di jurang mata air hitam, dua naga di sana mengetahui bahwa Dewi Yuyan sudah tidak ada di mata air hitam. Walaupun nafasnya masih ada di sana. Ditambah lagi Dewi Yuyan tidak mungkin secepat ini menyatukan tubuh ilahinya. Dikarenakan itu setidaknya butuh waktu 10.000 tahun. Akan tetapi jika benar Dewi Yuyan sudah menyatu dengan tubuh ilahinya, mereka pun takut tidak bisa memberitahukan hal ini kepada tuan mereka. Hingga akhirnya mereka pun akan mengejar Dewi Yuyan dikarenakan merasakan nafas Dewi Yuyan belum jauh. Berpindah di kediaman Raja Kota, Raja Kota pun meminta maaf pada Tuan Yeshio dikarenakan telah merepotkannya mengurus urusan kota. Selagi ia fokus berkultivasi, Raja Kota juga ingin menanyakan situasi kota pada Tuan Yeshio. Karena setelah keluarga suci berhasil dibantai, situasi kota pun menjadi damai. Raja Kota juga menanyakan kesibukan dari putrinya yaitu Jiun. 不过，程卫军倒是没有丝毫内之事罢了。云儿这孩子有些日子没来过了。 Tuan Yeshio mengatakan bahwa Jiun dan Ning Er kultivasi mereka meningkat dengan pesat, yaitu semenjak mereka fokus berkultivasi, terutama Duan Jian dengan fisik naganya. Ditambah lagi dengan bantuan Nili, sekarang selangkah lagi Duan Jian naik ke ranah legenda. Saat itu Raja Kota juga menanyakan apakah Tuan Yeshio sudah mengatur suku Tianyun yang sudah datang ke kota Glory. Tuan Yeshio berkata, walaupun suku Tianyun tidak memiliki basis kultivasi kuat, tapi mereka bisa berlatih di sini. Ditambah lagi anak-anak mereka juga bisa masuk ke akademi dan harusnya menjadi lebih kuat dengan cepat. Kembali pada Nili dan pengawalnya, saat itu Nili pun berhenti dan ia menanyakan mengapa banyak orang yang berkemah di sini. Kemudian Nili pun menyuruh Lao Ming untuk mencari tahunya. Lantas Lao Ming pun terbang untuk menyelidikinya. 你们保护好公子。 那是什么？啊！ Setelah mengeceknya, Lao Ming pun kembali untuk melapor kepada Nili. Ia mengatakan mereka semua adalah dari keluarga Ugui yang sedang merekrut banyak master dan juga prajurit bayaran. Diketahui ternyata mereka telah menemukan kota Glory dan akan menuju ke sana.
Mendengar itu, Nili pun bergumam yang ia takutkan akhirnya terjadi. Dikarenakan 15 kota di domain neraka termasuk miskin. Dan ketika mendengar kota Glory kaya, pastinya mereka seperti serigala yang mencium bau daging segar. Dan takutnya kota Glory akan dimakan sampai ke tulang-tulangnya. Nili mengatakan bahkan dengan bantuan keluarga Yuyin tak akan bisa menahan mereka. Saat itu Lord Nili pun menjadi sangat marah dikarenakan pastinya yang membocorkan informasi kota Glory adalah Yehan. 黑暗公会知道光辉之纵然有玉印世家的帮助，罗明连这个什么乌鬼世家也知晓。 Nili menanyakan pada Lau Ming bagaimanakah kekuatan keluarga Ugui. Lau Ming menjelaskan 3 praktisi setengah dewa tidak bisa meninggalkan markas mereka. Dan sisanya adalah 25 praktisi tingkat legenda. Nili yang mengetahui ia tidak bisa mengirim pasukan tepat waktu, Nili pun mengajak Lau Ming dan lainnya ke kota Glory. Mendengar itu, Lau Ming pun menjadi terkejut. Ia pun tidak menyangka masih ada kota manusia di luar yang belum dihancurkan. Lau Ming pun mengira dunia luar telah dihuni oleh semua binatang iblis. 什么？你就来自光辉之城？能够去到地面上，家主肯定会很高兴。城池没有破灭，我以为。 Nili pun berkata bahwa kota Glory selalu tidak aman dikarenakan ada ancaman gelombang binatang buas. Ditambah lagi, jika banyak dunia bawah yang mengetahui hal ini, maka kota Glory akan hancur. Dan tiba-tiba saja Nili pun berhenti di tengah jalan dikarenakan ia merasakan ada aura es yang begitu kuat. 身为传奇境界的强者，谁？ Kemudian muncullah Tuan Yemo di sana dengan aura es yang sangat kuat. Saat itu Lau Ming pun menanyakan siapakah Tuan ini dan mengapa mengikuti mereka. 好冷。你为什么跟踪我们？ Hingga akhirnya Nili pun mengetahui bahwa itu adalah Tuan Yemo. Tapi di saat itu Tuan Yemo tidak mengenali Nili. Lantas Nili pun memperkenalkan dirinya sebagai cucu dan menantu Tuan Yemo. Mendengar itu Tuan Yemo pun nampak menjadi sangat marah. 我叫聂离，是您的孙女婿。 Nili pun mengingat kejadian waktu itu ia dipermalukan oleh Raja Kota. Kemudian dikarenakan Nili tidak ingin kejadian itu terulang kembali, ia mengatakan pada Tuan Yemo untuk membicarakan hal ini setelah kembali ke kota Glory. Setelah hal itu, Nili bilang kepada Lau Ming bahwa Tuan Yemo ada di pihak mereka. Saat itu Nili juga merasakan 2 nafas yang sangat kuat dari Tuan Yemo. Mungkin alasan ini yang membuat Good Kegelapan tidak menyerang kota Glory. Dikarenakan kekuatan Tuan Yemo tidak jauh dari Raja Iblis. 大人的修为已经达到了非常强盛的程度，已经接近次神级了。难怪还好是自己人。完全没有想到实力未必会比耶莫爷爷强多少。 Sementara itu Tuan Yemo bergumam, meski Nili mencurigakan, tapi pastinya Nili dari kota Glory. Ditambah lagi pasti mengenal cucu perempuannya. Ia juga tidak pernah mendengar tentang Nili dan pengikutnya. Ia juga mengetahui bahwa Nili ada di tingkat emas. Ditambah lagi pengikutnya adalah di tingkat legenda. 我怎么从未耳闻？只是奇强者。 Hingga akhirnya Nili bilang mereka bertiga dari keluarga Yuyin. Mendengar itu, Tuan Yemo pun mengetahui keluarga Yuyin adalah salah satu 3 keluarga teratas di kota Batu Hitam. Lantas Tuan Yemo pun meminta maaf dikarenakan telah menyinggung keluarga Yuyin. 啊，大人是聂离公子的长辈，那就成了合作。 Kemudian Nili menjelaskan bahwa harus segera memberitahu info ke kota Glory bahwa keluarga Ugui akan menyerang. Mendengar hal tersebut, Tuan Yemo pun mengetahui bahwa ini adalah ulah Yehan yang membocorkan informasi. Andai saja Tuan Yemo mengetahui Yehan adalah pengkhianat, ia akan membunuh Yehan sebelum Yehan ke domain neraka. Setelah itu, Nili bertanya sudah berapa lama Tuan Yemo ada di sini.
Tuan Yemo bilang ya di sini sudah 5 tahun semenjak menemukan domain neraka. Nili pun mengatakan harusnya Tuan Yemo sudah memiliki beberapa koneksi yang kuat di domain neraka. 在光辉之城，夜幕大人是所有人以夜幕爷爷的能力，想必在这5年时间里。 Nili juga mengatakan bahwa sejak kecil Tuan Yemo mengandalkan bakat dan pemahamannya sendiri untuk sampai ke puncak teratas. Dan setelah hal itu menikah dengan putri penguasa kota sampai menjadi raja kota yang baru. Dan juga menjadi sosok yang melegenda di kota Glory. Saat itu Nili pun memberitahu bahwa ia dari keluarga Tianhen. 就任新城主，成为光辉之城天痕世家。 Oke guys, itu adalah dari Tales of the Moon God part ke-59 di season kelima. Dan untuk bahas selanjutnya akan diupdate secepatnya ketika episodenya sudah rilis, ataupun yaitu di hari Rabu depan ataupun minggu paling telat, oke? Oke, dan terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu mensupport channel admin. Admin juga mendoakan semoga kalian baik-baik saja dan juga sehat-sehat buat keluarga di sana, oke? Dan pastinya agar tidak ketinggalan setiap notif berikutnya, yang belum subscribe silahkan subscribe. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Till next time and bye-bye.